Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 ABG oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya di rumah. Oke anak-anakku, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah. Yang pertama ditujukan untuk ustadz dan ustadzah, yang kedua untuk orang tua, yang ketiga untuk anak-anak sendiri, dan yang keempat untuk Indonesia ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas tema 3 mata pelajaran PPKN dengan tema keragaman sosial budaya masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebut dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Nah, berikut adalah keragaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan, dan suku Sasak dan Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat. Itu adalah suku bangsa yang ada di Indonesia ya anak-anak, tetapi masih banyak suku bangsa yang lain. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan, atau gerakan. Nah, contoh bahasa yang ada di Indonesia adalah bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Jawa dari Pulau Jawa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Contohnya rumah adat Honai dari Papua, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, rumah adat Joglo dari Jawa, dan rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Yang keempat adalah pakaian tradisional. Contohnya
ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara, belangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, baju aisan gede dari Sumatera Selatan. Yang kelima adalah senjata tradisional. Contohnya apa anak-anak? Keris dari Jawa, trisula dari Sumatera Selatan, mandau dari Kalimantan, dan rencong dari Aceh. Yang keenam adalah makanan khas yang ada di Indonesia. Contohnya rujak cingur. Anak-anak tahu kan rujak cingur? Rujak cingur itu ternyata dari Surabaya. Kemudian gudeg dari Yogyakarta. Rendang, nah ini pasti anak-anak senang makan rendang ya. Rendang ini dari mana? Ya dari Padang. Kemudian ayam betutu dari Bali. Yang ketujuh adalah upacara adat. Upacara adat berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan suatu masyarakat. Contohnya upacara ngaben yang ada di Bali, upacara grebek suro yang ada di Solo, dan upacara lompat batu dari Nias. Yang kedelapan adalah bentuk kesenian. Bentuk-bentuk kesenian antara lain berupa tarian, alat musik, seni pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat. Contoh tarian yang ada di Indonesia yaitu tari Totor yang berasal dari Sumatera Utara, tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan, serta tari Remong yang berasal dari Jawa Timur. Contoh alat musik tradisional apa aja anak-anak? Yang pertama tifa dari Papua. Yang kedua sasando dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Serta kolintang dari Gorontalo. Seni pertunjukan yang ada di Indonesia contohnya adalah ketoprak atau wayang dari Jawa Tengah dan lenong dari DKI Jakarta. Lagu daerah yang ada di Indonesia contohnya Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat, Soleram dari Riau, dan masih banyak lagi. Selanjutnya contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia yaitu Malin Kundang dari Minangkabau ya, Sangkuriang dari Jawa Barat, dan Keong Mas dari Jawa Tengah. Kemudian anak-anak yang kesembilan adalah keragaman religi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu mengakui 6 agama. Apa saja anak-anak? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia ya anak-anak. Nah anak-anak, kebudayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan jasmani, artinya ini bisa kita rasakan, bisa dilihat, dan bisa diraba. Contohnya seperti pakaian adat, alat musik tradisional, dan arsitektur bangunan. Yang kedua adalah kebudayaan rohani. Artinya apa? Kebudayaan yang hanya dapat kita rasakan saja. Contohnya kepercayaan dan ideologi. Anak-anak setelah belajar tentang keragaman dan kebudayaan yang ada di Indonesia, sekarang kita akan mengetahui apa pengertian dari adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh dan berkembang dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Nah, karena Indonesia itu masih kental dengan adat istiadat, maka kita harus saling menghormati adat istiadat dalam suatu lingkungan tertentu. Selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih agar dapat mencapai tujuan demi keuntungan bersama.
Nah, adapun manfaat kerjasama itu apa saja? Yang pertama, dapat mempererat ikatan kerjasama. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang keempat, pekerjaan akan lebih ringan. Nah, itu tadi adalah kerjasama ya anak-anak. Seperti contohnya kita, ustadzah dan anak-anak. Dan orang tua juga, kita harus ada kerjasama supaya apa? Supaya selama sekolah daring ini kita bisa mencapai tujuan kita bersama untuk keuntungan anak-anak dan juga keuntungan ustazah sendiri. Jadi kita harus kerjasama ya anak-anak supaya pembelajaran online ini juga efektif. Oke anak-anak, dan terima kasih untuk ayah bunda atas bimbingannya selama pembelajaran daring di rumah. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.